Jadi yang menarik bahwa ini bagaimana sih dari tadi secara teknis sudah dijelaskan nanti dari Lapan, bagaimana kenapa sampai ke sana, kita lihat bagaimana peluang investasi. Tadi dari Kepala Biro juga sudah menjelaskan bagaimana kalau ada satu aktivitas di sana berarti ada dampak ekonominya dan turunannya, kira-kira gambar gitu. Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon maaf saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam buat Om Swastiastu buat teman-teman semua yang mengikuti seminar ini. Ini menarik. Kenapa ini menjadi satu batu loncatan? Baru selama ini kita berbicara sesuatu yang teknologi yang awal-awal abad 20, kita bicara teknologi abad ke-21, yaitu teknologi roket. Yang mana kita maju satu langkah lagi untuk menuju yang kita katakan percepatan daripada industri transportasi. Kalau sekarang ini dari darat, kita ke laut, kita ke udara dengan pesawat, sekarang kita menuju roket. Dan roket ini walaupun kita tahu sudah lama dikembangkan di dunia lain, di beberapa negara, Indonesia sudah mulai menyiapkan. Mari kalau kita lihat sebagai berikut di sini, Bapak Ibu semua, ini adalah kebutuhan satelit, karena roket kan berarti ujungnya kita bicara satelit ya. Satelit apakah untuk kebutuhan? Nah, satelit yang ada di dunia ini kita bisa lihat 38% itu kebutuhan untuk komunikasi komersil. Ada 14% untuk kebutuhan pemerintah, kita kata ada 11% untuk pengembangan, ada pengiraan jauh 10%, sains antariksa, ada untuk militer, ada untuk navigasi meteorologi. Jadi kita bisa lihat kebutuhan untuk launching daripada satu satelit atau tempat launching itu meluncurkan satelit. Satelit itu ada berapa gunanya. Nah ini lokasi-lokasi yang kita lihat seluruh dunia ada launching site, ada spaceport. Jadi yang merah itu ada launching site, ada seluruh dunia. Di Indonesia ini kita rencanakan di Biak. Di Australia sudah punya Christmas Island, mereka punya Darwin, mereka punya Cape York, mereka punya Wammer. Jadi Australia kita punya 4 tempat peluncuran. Indonesia baru tawarkan 1, kita katakan ini. Kita katakan di Cina ada beberapa, ada lokasi kita bisa lihat. Nah, di Afrika, di Amerika Selatan, di Kuru, ada di Alcantara, ini semua. Nah, kalau kita lihat ini maka tentu saja ini penawaran menarik. Kalau Indonesia bisa jadi, Malaysia juga punya 1 spaceport kita katakan. Nah, kalau kita lihat tersebut maka kita lihat di sini bagaimana rencana bandar udara. Kita tahu ada 2 yang diusulkan waktu itu sebelumnya, dan dari 2 itu mengerucut tinggal 1 yang kira-kira kita katakan Biak. Karena ada 1 Morotai, ada Biak, dan 8 nanti menjelaskan kenapa kita kita lebih fokus terhadap Biak. Ya, kita sudah punya ada Undang-Undang 21 tentang keantariksaan, tentang kegiatan. Ada Perpresnya nomor 45 tentang rencana induk. Di sini disebutkan salah satunya Kabupaten Biak. Ada kajian 8 mengenai Pulau Biak, dan ada dukungan Dewan Tanas untuk pengembangan Biak. Jadi secara dasar hukum itu sudah kuat kenapa kita berbicara, dan pantaslah pemerintah Kabupaten Biak sebagai membuat kegiatan ini. Kenapa kita katakan di Biak? Pertama tentu saja posisinya paling dekat ekuator, luas lahan yang tersedia, kira-kira gambaran cukup memadai untuk lokasi peluncuran roket, skala besar membutuhkan investor internasional. Jadi kalau kita bicara, kita start dari kegiatan 8 dulu. Setelah 8 jalan baru kita undang internasional. Jadi kita ingin lihat kemampuan kita sendiri dengan tadi 8 paparan, kita berarti tahu dampaknya akan terlihat. Nah, berikutnya bagaimana infrastruktur yang ada di sana, industri. Kita tahu untuk mendukung tersebut, tentu kita tahu Biak sudah punya bandara. Panitia bandara untuk mendukung daripada logistik sistem ataupun kita katakan pergerakan lain. Dengan kapasitas bandara yang cukup memadai karena dia merupakan tempat landingnya 747 dengan panjang landasan sudah lebih daripada 3.500 meter. Sudah sangat memadai untuk pengangkutan pesawat berbadan lebar khususnya untuk kargo. Nah, yang kedua kita bisa lihat di sini dari runway, air traffic apa yang sudah dipunyai ini kira-kira kebutuhan untuk penuhnya daripada satelit. Nah, ini akan mengurangi daripada beban kos untuk mendukung kegiatan daripada untuk pembangunan daripada bandar antariksa di Biak. Bila kita lihat berikutnya, Bapak Ibu semua, infrastruktur yang ada di sini, infrastruktur minimum bandar antariksa yang ada yang kita katakan di Biak, bangunan 1 kita untuk perkantoran dan mas pegawai sudah ada. Ya, bangunan 2 yang dibutuhkan apa? Kita bisa lihat ini dibutuhkan ada ruang penyimpan motor, ruang integrasi roket, ruang ini, ada beberapa ruang. Jadi ini saya pikir sudah dijelaskan sama teman-teman 8. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini menumbuhkan satu pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini secara tradisional dilakukan teman-teman di Pemkab Biak. Dengan adanya kegiatan ini ada satu aktivitas ekonomi baru yang memicu efek daripada ekonomi lain. Kira-kira gambaran kayak gitu. Tadi disampaikan bahwa salah satu yang mulai kita katakan jumlah orang yang akan bertambah.
jumlah hotel yang dibutuhkan bertambah, jumlah konsumsi makanan kuliner akan tumbuh bertambah, jumlah aktivitas dengan dukungan-dukungan fasilitas itu akan bertambah. Ini memicu pergerakan ekonomi baru. Jadi kalau kita katakan dari judul yang ada bagaimana kontribusi dalam PAD, ini otomatis akan Bapak Ibu teman-teman dibiarkan akan terasa nanti perubahannya. Nah tentu ini harus kita siapkan. Apa yang kita siapkan? Kita siapkan bagaimana pemerintah Kabupaten Biak ataupun masyarakat di sana untuk menyiapkan menyambut kegiatan ekonomi baru ini. Nah tentu saja pertama tentu ada service. Apa saja service yang dibutuhkan, ya kan? Dia harus jadi ada mitranya service. Nah, untuk landas saja kita bisa lihat apa saja dibutuhkan. Kawasan penyangga, semua butuh lahan, butuh macam-macam. Kira-kira gambaran itu yang detailnya. Nah, skenario maksimum yang kita katakan skenario minimal. Nah, kalau lihat hal tersebut, ini kita lihat perbandingan saja. Perbandingan estimasi biaya investasi dan dampak ekonomi. Kita ambil contoh ada 3 lokasi nih ya. Ada satu di Kennedy, Florida, Cecil, dan ada California. Kita bisa lihat. Dari luas areal rata-rata kita lihat luasnya ini lokasi 219 mil persegi terbentang 34 mil dengan lebar 6 mil. Kalau kita katakan dari mil di kilometer kan kira-kira panjangnya tuh lintasannya itu kalau 34 mungkin sekitar 50 km panjang, lebarnya sekitar 10 km itu area luasnya yang ada di sana. Kira-kira sama. Dan kita lihat landasan yang ada dibutuhkan berapa ini. Dari dana infrastruktur, kita berbicara infrastruktur dalam juta rupiah. Untuk pembangunan infrastruktur saja ini karena mungkin besar kalau kita lihat Florida, dia kapasitasnya kan ini sudah menjadi rutin, dia launching antara 5 sampai 29 dalam periode 2006-2015 jumlahnya. Yang subordinat launching antara 164-265 itu cukup besar. Biaya pembuatan infrastruktur landasan itu kurang lebih sekitar dia adalah kurang lebih 56 triliun. Kita bisa lihat dari penyimpanan bahan bakar dia butuh 11 triliun. Dari launchingnya dia butuh 6 triliun. Kita ini angka triliun semua. Jadi kita bisa lihat hanggar dia butuh 4 triliun. Jadi anggaplah ini kan besar. Kalau kita katakan nanti kita bicara 8 berapa detailnya paling tidak lebih besar dari ini, tapi minimal mungkin 1/10-nya kita dapat anggaran, ini sudah besar. Berapa puluh triliun dibutuhkan untuk sekedar pembangunan infrastruktur dasar. Kira-kira gambaran itu benar-benar. Ini penting sebab begitu kita begitu di-launching oleh LAPAN dan cara pembangunan akan dilaksanakan mulai berfungsi optimum 2030 atau lebih awal, ini kita bisa hitung. Nah, ini harus ada persiapan, bukan cuma persiapan daripada keekonomian, tapi persiapan SDM yang ada di sana. Kita tidak ingin teman-teman yang ada di sana dalam hal di Biak, kita hanya sebagai penonton. Tentu harus menyiapkan orang-orangnya. Jadi Pak Bupati, Bapak semua harus menyiapkan orang yang bekerja. Tentu tidak semua jadi engineer, ahli antariksawan, tidak. Tapi ada pendukung hal tersebut itu menjadi bagian yang tersedia harus siapkan. Kita butuh waktu. Di sini kalau 2021 sekarang 2030 di launching, kira-kira gitu, 9 tahun itu cukup untuk menyiapkan SDM. Jadi kita pilih dari yang tamatan SD, tamatan SMP, SMA, kira-kira bidang apa saja yang kita lakukan sehingga ini merupakan bagian terintegrasi dalam mendukung tersebut. Nah, kita bisa lihat dampak ekonomi di Florida Commerce Passport. Kita bisa lihat bagaimana ekonomi aktivitas yang naik ini dalam juta dolar, ya kan? Dari suborbital, orbital operation, tourism. Kita bicara tourism aja lah. Di luar dari ini 1,3 billion dolar. 1,3 miliar dolar itu kurang lebih sekitar 16 triliun. Kira-kira yang dampaknya langsung. Constraint aja robustnya 4,3. Jadi ini semua menjadi bagian tersendiri. Jadi kalau kita lihat total ya pengaruh daripada ini kita tidak sebesar itu tentu saja, tapi paling tidak kita lihat dampak ekonomi yang diberikan gara-gara akibat adanya bandar antariksa di Amerika ini. Kita bisa posisi satu-satunya. Berapa jenis pekerjaan yang dihasilkan? Ada 200 jenis pekerjaan. Jadi kita bisa lihat bukan cuma 1, 200. Ini semua membutuhkan SDM. Nah, semua ini tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menyiapkan SDM kita. Jadi kapasitas SDM kita harus tingkatkan. Next. Kalau kita lihat, nah, bagaimana analisa benefit dari pembangunan tersebut? Kalau kita lihat analisa benefit dari pembangunan, kita ambil contoh New Zealand yang dia punya satu base case antara 52 sampai 120 peluncuran setiap tahun. Ada namanya dampak langsung, ada dampak tidak langsung indirect, ada dampak yang mempengaruhi dan ada dampak yang mempercepat, kira-kira gitu. Nah, dampak langsungnya itu antara ini kita bicara New Zealand ya. Itu antara 270 sampai 700 juta US. Yang tidak langsungnya antara 80 sampai 280.
Yang mempengaruhi 45 sampai 150. Yang untuk mempercepat kita bisa lihat ada beberapa banyak. Dan ini kita bisa lihat, Bapak Ibu semua. Jadi apa yang kita sampaikan, kegiatan ini kalau jalan, kita start di tahun ini, itu kan Bapak akan melihat jumlah penerbangan sekarang yang cuma ada 6 ke Biak itu akan bertambah. Secara alami itu akan bertambah. Karena jumlah kunjungan akan bertambah. Jumlah kamar yang ada tersedia sekarang otomatis akan bertambah karena akan ada dituntut. Jadi akan ada pembangunan hotel baru. Kira-kira gambaran gitu. Yang berikutnya adalah restoran akan bertambah. Semua yang menjadi akibatnya ini semua menghasilkan pajak dan pajak menghasilkan PAD bagi daerah, pertumbuhan IMB apa semua kira-kira gambaran. Sehingga dampak tidak langsung dan langsungnya otomatis akan memicu pertumbuhan ekonomi yang di sana. Bagaimana pertumbuhan tenaga kerja? Kita bisa lihat. Nah, secara umum pertumbuhan tenaga kerja khusus untuk misalkan untuk spaceport, jadi untuk di pelabuhan di bandarnya saya itu butuh paling tidak 777. Tapi tempat peluncuran Kennedy misalkan itu butuh sekitar 3.000-an lebih. Ada 3.000, ada rata-rata 3.000 job. New Zealand hanya butuh 89. Ini semua, nah apa saja industri grup, ini kira-kira grup yang bisa bekerja sama. Agriculture, mining, manufacturing, semua ini bagian tidak terpisahkan. Jadi kami ingin sampaikan bahwa ini betul-betul luar biasa, membangun satu ekonomi baru yang dampaknya adalah luar biasa, baik daripada dampak ekonomi, termasuk bagian daripada promosi yang luar biasa. Begitu Biak masuk dari jaringan, kita katakan jaringan kelompok elit, karena tidak semua kota di dunia ini, negara ini yang mempunyai tempat peluncuran. Jadi kalau Biak sudah diketuai bagian daripada klub elit dari kata-kata adalah spaceport, jadi bagian bandar antariksa. Nah, ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua dan kita akan harapkan dari paparan tadi teman-teman kepala biro dengan teman-teman 88 tentu saja akan membantu memperjelas bagaimana peranannya. Demikian itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.